hatinya keras, dan itu salah satunya adalah tidak mau untuk memberikan makan terhadap orang miskin. Yang dipikirkan itu hanya tentang dirinya saja, bagaimana dirinya kenyang, bagaimana dirinya kaya raya, tidak peduli apakah orang lain itu menderita dari perbuatan dirinya. Mungkin seperti yang terjadi sekarang, yang penting dirinya punya banyak modal menumpuk minyak goreng, tidak ada rasa welas asih. Orang-orang antri seperti itu, sementara dirinya itu punya banyak, itu kan sesungguhnya kan bagian dari orang yang tidak mempunyai rasa welas asih. Dirinya enak-enak melihat penderitaan orang lain, yang penting dirinya itu mendapatkan untung yang banyak, tidak peduli walaupun ada orang-orang yang kemudian berdesak-desakan, bahkan kemudian meninggal dunia karena antri minyak goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, hari ini kita di pekan terakhir bulan Sya'ban. Insyaallah pekan depan kita sudah memasuki Ramadan. Kita juga insyaallah akan menamatkan surah Al-Muddatsir. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-28, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap jiwa itu bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Ai muta'alliqah bi amaliha yaumal qiyamah. Bahwasanya manusia nanti itu akan berkaitan dengan apa yang dia lakukan pada hari kiamat. Dia tergadai dengan amalnya. Maka manusia itu nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Dan hanya ashabul yamin yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini yang bisa memerdekakan, menebus dirinya. Dan ini sesuai juga dengan apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang panjang. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsah. Setiap manusia ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk memasuki waktu pagi, diberikan kesempatan hidup, maka isyaratnya dia sesungguhnya memperdagangkan dirinya, karena umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah modal bagi dirinya. Jadi memperdagangkan dirinya. Famuhtikuha au mubikuha. Ada di antara manusia yang bisa membebaskan dirinya karena dia melakukan amal kebaikan di dalam kehidupannya. Jadi dia memerdekakan dirinya. Tapi ada yang mencelakakan dirinya, mubikuha, karena dia mempergunakan modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa umur, kesempatan hidup di dunia ini untuk melakukan perbuatan maksiat. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kullu nafsin bima kasabat rahinah.
manusia itu tergadai dengan amal, illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan. Makna dari ashabul yamin ada yang menyatakan itu adalah al-mu'minun al-mukhlisun, orang-orang mukmin yang melakukan amal secara ikhlas dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan amal yang dia lakukan dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, disitulah dia berhasil menebus dirinya dari belenggunya, memerdekakan dirinya seperti yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang memaknainya itu sebagai al-atfal, anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum dewasa, sehingga mereka tidak melakukan maksiat sama sekali. Akan tetapi kalau dikaitkan dengan apa yang ada di dalam ayat ini, yang lebih tepat sesungguhnya adalah apa yang dikatakan oleh para ulama sebagai al-mu'minun al-mukhlisun, sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW tadi, yang dia melakukan amal solih di dalam kehidupannya sehingga bisa memerdekakan dirinya. Kalau anak kecil yang memang tidak melakukan perbuatan maksiat, tapi dia juga belum bisa dikategorikan melakukan perbuatan baik, amal, karena dia bukan termasuk mukallaf, tidak mukallaf. Artinya apa yang dia lakukan baik atau buruk itu sesungguhnya masih berupa sesuatu yang di luar tanggung jawab dirinya. Kalau sudah mukallaf, dewasa, baru dia dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia lakukan. Ada juga yang memaknainya dengan malaikat. Cuma kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya, sepertinya memang juga kurang tepat, karena kullu nafsim bima kasabat rahinah. Kalau malaikat itu memang adalah makhluk yang diciptakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nafsu pada diri mereka, sehingga wajar kalau mereka tidak melakukan perbuatan maksiat. Illa ashabal yamin. Jadi kata para ulama adalah al-mu'minun al-mukhlisun, orang-orang yang beriman yang melakukan amal secara ikhlas dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Fi jannati yatasaalun, mereka ada di surga. Jadi kalau di surga itu kita kaitkan lingkungan adalah orang-orang yang beriman, yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menerima kitab dengan tangan kanannya. Fi jannati yatasaalun, mereka saling bertanya-tanya anil mujrimin, tentang orang-orang yang dulu di dunia banyak berbuat maksiat. Ma salakakum fi saqar. Kemudian mereka bertanya kepada mereka yang masuk ke dalam neraka Saqar, apa yang membuat kalian itu masuk ke dalam neraka Saqar? Maka kemudian dijawab, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Dulu kami itu tidak menunaikan sholat, dan juga kami dulu tidak memberi makan bagi orang-orang miskin. Yang kalau kata Imam Ibnu Katsir di sini maknanya adalah ma'abadna rabbana wala ahsanna ila khalqihi min jinsina, yaitu tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, sebab salat itu merupakan salah satu ibadah yang di dalamnya kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat itu kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang merupakan ibadah yang menjadi pembatas antara iman dan kafir, karena dengan sholat kita kemudian menyaksikan diri kita, mengakui diri kita itu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat kemudian kita rela untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, meletakkan bagian yang paling mulia di dalam anggota tubuh kita, yaitu wajah, di tanah. Jadi menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Ibnu Katsir maknanya adalah ma'abadna rabbana. Jadi tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan melaksanakan salat yang merupakan bentuk pengabdian, ibadah mahdoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walam nakun nut'imul miskin, itu maknanya adalah wala ahsanna ila khalqihi min jinsina.
tidak berbuat baik terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala, terutama sesama manusia. Jadi ketika ada orang miskin kemudian tidak tergerak hatinya untuk memberikan bantuan, ketika ada orang yang sesungguhnya membutuhkan pertolongan dia kemudian cuek saja. Yang di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un memang Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengisyaratkan bahwa orang yang seperti itu termasuk dalam kategori yang yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kalian siapa yang mendustakan agama? Ya mereka yang menghardi anak yatim, mereka yang tidak mau menyuruh untuk memberikan makan kepada orang miskin. Jadi tidak ada rasa welas asih pada diri mereka terhadap sesama manusia. Hati mereka itu keras, tidak mau untuk melakukan kebaikan terhadap sesama manusia. Walam nakun nut'imul miskin. Maka sungguhnya kita juga merasa miris ketika ada peristiwa yang terjadi viral itu, ada seorang ibu menggorok anaknya karena dia tidak ingin anaknya itu mengalami seperti dirinya yang dia itu merasakan kesengsaraan, tidak ingin anaknya itu merasakan sengsara juga. Ya, mungkin salah satu faktornya karena lingkungan sekitarnya juga tidak peduli terhadap dirinya. Sementara di dalam agama kita Rasulullah SAW itu sangat mencela seorang yang kaya yang dia kekenyangan sementara tetangganya itu dalam keadaan lapar. Karena di dalam agama kita memang sesungguhnya diharapkan ada kepedulian terhadap sesama. Jadi orang yang mempunyai kelebihan harta, kelebihan karunia Allah Subhanahu wa taala diharapkan dia itu menyalurkan kelebihannya kepada orang yang kekurangan. Walam nakun nut'imul miskin. Jadi ini faktor-faktor yang menyebabkan mereka masuk ke neraka sakor. Yang pertama, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menunaikan sholat. Yang kedua, itu tidak ada rasa welas asih pada dirinya terhadap sesama manusia, terhadap orang lain. Hatinya keras, dan itu salah satunya adalah tidak mau untuk memberikan makan terhadap orang miskin. Yang dipikirkan itu hanya tentang dirinya saja, bagaimana dirinya kenyang, bagaimana dirinya kaya raya, tidak peduli apakah orang lain itu menderita dari perbuatan dirinya. Mungkin seperti yang terjadi sekarang, yang penting dirinya kemudian punya banyak modal menumpuk minyak goreng, dia kan tidak ada rasa welas asih, bukan? Orang-orang antri seperti itu sementara dirinya itu punya banyak, itu kan sesungguhnya kan bagian dari orang yang tidak mempunyai rasa welas asih. Dirinya enak-enak melihat penderitaan orang lain, yang penting dirinya itu mendapatkan untung yang banyak, tidak peduli walaupun ada orang-orang yang kemudian berdesak-desakan bahkan kemudian meninggal dunia karena antri minyak goreng. Itu kan bagian dari tidak adanya rasa welas asih terhadap orang lain. Hatinya keras. Yang dia pikirkan itu hanya bagaimana dia mendapatkan untung yang sebanyak-banyaknya, tidak peduli apakah orang lain kemudian menderita. Walam nakun nut'imul miskin. Jadi tidak ada kepedulian terhadap sesama. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan yang ketiga adalah natakallamu fima na'lam, fima la na'lam. Suka berbicara terhadap tentang sesuatu yang tidak diketahui, apalagi dalam persoalan agama. Mereka suka berolok-olok dalam persoalan agama. Kalau ada persoalan agama kemudian begitu gembira, digoreng persoalan agama. Bahkan sesuatu yang dia tidak tahu kemudian dia ikut nimbrung. Maka sesungguhnya Rasulullah SAW itu mengingatkan kita, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kalau ada orang yang suka berolok-olok terhadap persoalan agama, jangan ikut nimbrung di dalamnya, agar kita tidak ikut di dalamnya juga, tidak termasuk dalam golongan mereka. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Jadi
Jadi sebab yang ketiga yang membuat mereka masuk neraka adalah suka bergabung dengan orang-orang yang mencemooh, mengolok-olok tentang persoalan agama yang kadang mereka sendiri tidak tahu. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan yang keempat adalah tidak mempercayai, jadi mendustakan hari ad-din, hari kiamat. Hatta atanal yakin, sampai maut itu menjemput mereka. Al yakin di sini itu adalah maknanya al maut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai al yakin itu mendatangimu, yaitu sampai maut menjemput kita. Jadi hatta atanal yakin. Jadi mereka itu di dalam kehidupannya itu yang dilakukan, tidak mau beribadah, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak punya rasa belas kasihan terhadap sesama, tidak mau berbuat baik terhadap sesama. Kalau ada persoalan yang kemudian memperolok-olok agama, mereka ikut gabung di dalamnya. Dan mereka juga mendustakan akhirat, mendustakan hari kiamat, sampai meninggal dunia mereka dalam keadaan yang seperti itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Bagi mereka itu tidak akan bermanfaat pertolongan orang yang memberikan pertolongan. Kenapa? Karena orang yang mendapatkan syafaat itu ada persyaratannya juga. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak berhak untuk mendapatkan syafaat. Rasulullah SAW itu memang diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, akan tapi syafaatnya itu berlaku kepada umatnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya itu adalah beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah Allah, kemudian tidak mengimani hari akhir, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka itu tidak akan bisa mendapatkan syafaat, pertolongan. Karena sekali lagi yang namanya syafaat itu ada persyaratannya. Jadi kalau kita lihat pengumuman itu biasanya syarat dan ketentuan berlaku. Nah, untuk syafaat juga demikian, ada syarat dan ketentuannya. Tidak semua orang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi yang mengucapkan kalimat tauhid itu dengan ikhlas, dia nanti akan berhak mendapatkan pertolongan, syafaat nantinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang tidak beriman, maka mereka tidak akan berhak untuk mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ibnu Katsir, fa amma man wafallahu kafiran yaumil qiyamah fa innahu lahun nar la mahalata. Orang yang menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kafir pada hari kiamat, nanti dia akan menjadi penghuni neraka. Fama lakum anit tadhkirati mu'ridin. Kenapa mereka itu berpaling dari peringatan dari Al-Qur'an itu? Kalau kata Imam Qatadah, makna seseorang itu berpaling dari peringatan dari Al-Qur'an itu, pertama itu adalah dia tidak mau menerima kebenaran yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi walaupun Al-Qur'an datang kepada dirinya, dia kemudian tidak mau menerima kebenaran yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, makna berpaling dari peringatan dari Al-Quran adalah tidak mau melakukan perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang kemudian juga tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, maka kata Imam Qatadah, ini juga termasuk dalam kategori mereka yang berpaling dari peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an.
ka'annahum humurun mustamfirah farrat min kaswarah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang yang berpaling dari peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu seperti halnya himar yang mereka itu lari dari apa? Dari singa. Farrat min kaswarah. Jadi lari dari singa. Dan satu hal yang menarik bahwa himar atau keledai ketika dia lari dari singa karena rasa takutnya, dia ingin menyelamatkan dirinya, itu malah kadang-kadang dia bukan lari menjauh, malah larinya itu polana posang, mendekat kepada singanya itu, sehingga tambah mudah untuk diterkam. Karena humurun mustamfirah farrat min kaswarah. Jadi lari kebingungan yang kadang-kadang karena kebingungannya bukan malah menjauhi singa itu, akan tetapi malah mendekat kepada singa. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin lari dari peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin menyelamatkan dirinya, tapi pada hakikatnya mereka mencelakakan diri, karena mereka sesungguhnya diajak kepada kebenaran, diajak kepada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diajak menuju jalan keselamatan, akan tapi mereka tidak mau untuk menuju jalan keselamatan, malah mereka menuju kepada jurang kecelakaan. Maka kemudian digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu seperti halnya himar yang lari dari singa, yang larinya kadang-kadang bukan malah menjauh dari singa, malah semakin mendekat sehingga mudah untuk diterkam. Ka'annahum humurun mustamfirah farrat min kaswarah. Bal yuridu kullu imri'in minhum ayyuta suhufan munasyarah. Mereka itu bahkan menginginkan, ada sekelompok dari orang-orang Quraisy yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menginginkan, kami mau beriman tapi kami ini diingin juga diturunkan kepada kami kitab. Masing-masing kami dapat kitab yang di dalamnya itu ada petunjuk bahwasanya engkau itu adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, tentang kebenaran yang engkau bawa. Jadi ingin juga mendapatkan wahyu, ingin masing-masing mendapatkan suhuf, kitab. Akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu bukan karena ingin beriman. Apa yang mereka lakukan itu hanya karena kekafiran mereka, yang kalau mereka itu diberi, dituruti permintaannya, nanti akan ada permintaan lainnya yang tujuannya memang bukan karena mereka ingin beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi memang mencari dalih bagaimana terus terhindar. Ya, syarat pertama misalnya sudah diberi, nanti kemudian minta berikutnya. Yang kedua, kalau nanti diberi nanti akan banyak permintaan mereka sedikit demi sedikit, sementara mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah pernah terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun dan kaumnya ketika diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa belalang ataupun yang lainnya, mereka kan kemudian berkata kepada Nabi Musa, seandainya musibah ini ditarik kami akan beriman. Akan tapi ketika musibahnya kemudian ujiannya ditarik, mereka tetap tidak mau beriman kepada Nabi Musa, karena memang mereka tidak ingin beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan ini juga yang dilakukan oleh mereka. Kami mau beriman, tapi kami ingin masing-masing kami juga dapat kitab, yang di dalam kitab itu tertera bahwasanya engkau adalah utusan Allah, Rasulullah, bahwasanya ada sifat-sifat engkau seperti ini, sehingga kami kemudian mudah, oh benar bahwasanya engkau adalah Rasul utusan Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak mau untuk memenuhi apa yang mereka inginkan. Allah Subhanahu wa taala
yakhafuna al-akhirah. Yang mereka lakukan itu ya karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak takut terhadap akhirat. Jadi perbuatan mereka yang tidak mempunyai rasa welas asih, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman, bahkan kemudian melakukan berbagai macam permintaan, itu sebabnya adalah mereka tidak takut kepada akhirat. Mereka memang tidak percaya terhadap akhirat. Jadi tidak percaya kepada akhirat. Innama afsadakum adamu imanihim biha. Jadi yang merusak mereka karena mereka tidak mempercayai adanya hari akhir, itu akhirat, sehingga tidak takut. Karena bagi orang yang beriman, mereka karena mempercayai adanya hari akhir, maka mereka kemudian melakukan amal perbuatan baik di dalam kehidupannya, karena mereka yakin bahwasanya apa yang mereka lakukan nanti pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perbuatannya baik akan dibalas dengan kebaikan, kalau perbuatan buruk demikian juga. Sementara orang-orang kafir karena tidak mempercayai akhirat, tidak mempercayai juga balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, sehingga mereka ya berbuat semaunya di dalam kehidupan dunia ini. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Kalla innahu tadhkirah faman syaa'a dzakarah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan sekali-kali tidak, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan. Jadi peringatan. Al-Qur'an itu bukan seperti halnya yang dituduhkan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti yang dituduhkan oleh Al-Walid bin Mughirah bahwasanya itu adalah sihir, bahwasanya itu adalah perkataan dusta dari Rasulullah SAW. Tidak, kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu adalah peringatan bagi manusia agar mereka menjadi orang yang beruntung di dalam kehidupan baik dunia ataupun akhirat. Faman syaa'a dzakarah. Maka barang siapa yang berkehendak, dia akan mendapatkan peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Faman syaa'a dzakarah. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwa orang-orang yang mendapatkan petunjuk, peringatan itu adalah orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia juga jangan kemudian sombong terhadap apa yang dia lakukan, merasa bahwasanya dirinya yang mengendalikan semua kehidupannya, sehingga kemudian tidak mau bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang kita dapatkan berupa petunjuk di dalam kehidupan itu sesungguhnya juga merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita merasa sombong bahwa semuanya seakan-akan adalah hasil dari manusia itu sendiri. Tidak. Sekali lagi, semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap harus tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis itu kan, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala itu mengisyaratkan bahwa manusia itu semuanya itu dhal, sesat. Fastahduni, maka mintalah petunjuk kepadaku, ahdikum, pasti aku berikan petunjuk kepada kalian. Aman syaa'a dzakarah wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Di samping menghafalkannya itu kan
yang perlu dilakukan adalah tadabbur itu juga. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, apakah mereka itu tidak merenungkan Al-Qur'an ataukah dalam hati mereka itu ada gemboknya, ada kunci penutupnya. Artinya memang yang harus dilakukan oleh kita di samping membaca ayat Al-Quran itu adalah merenungkan maknanya. Kalau saya kutip apa yang pernah disampaikan oleh guru saya Profesor Dr. Romrawi, beliau katakan bahwa makna membaca itu adalah mengambil manfaat dari apa yang kita baca. Itu namanya membaca. Ya, tingkatan terendah itu memang adalah maknanya dengan membaca itu membunyikan ya, la dibaca la, ba dibaca ba, itu adalah tingkatan yang terendah. Tapi sesungguhnya yang diinginkan dari makna membaca itu adalah kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita baca. Jadi apa makna yang dari apa yang kita baca itu yang kemudian kita dapatkan dalam kehidupan. Sebab kalau hanya sekedar membunyikan itu bukanlah yang diinginkan. Jadi beliau katakan makna yang terendah adalah membunyikan. Jadi orang yang menghafalkan seperti tadi, kita belajar dari awal itu. Misalnya metode membaca Al-Quran itu kalau kata Profesor Dr. Romrawi, yang maknanya adalah membunyikan sebagaimana harus dibunyikan. Abata itu membunyikan. Sama juga kita belajar huruf Latin a, i, bu, ibu. Kalau belum tahu apa maknanya ibu ya tetap hanya mengucapkan kata ibu, tapi tidak tahu apa sesungguhnya yang makna dari apa yang kita ucapkan. Jadi makna membaca kata beliau itu adalah mengambil manfaat pelajaran dari apa yang kita baca. Sesudah membaca kemudian apa makna yang dari yang kita baca, itu yang beliau katakan. Itu makna membaca yang sebenarnya. Jadi artinya membaca sama seperti halnya kita membaca sebuah buku. Habis membaca kemudian kan ditanya, apa hasil apa yang sudah kamu dapatkan dari yang kamu baca? Kalau masih tidak tahu ya belum membaca itu namanya. Hanya kata Profesor Dr. Romrawi yang membunyikan saja. Sama dengan orang belajar bahasa Inggris, pandai itu membunyikan, tapi ketika ditanya apa makna dari apa yang kamu baca tidak tahu, berarti belum termasuk dalam kategori membaca yang sebenarnya. Jadi membaca itu adalah memahami dan mengambil manfaat dari apa yang memang kita baca. Sehingga dengan demikian maka Al-Quran memang benar-benar menjadi peringatan manakala kita memahami apa yang kemudian kita baca. Dan sesungguhnya pada masa sekarang kita sudah dibantu oleh para ulama itu kan, sudah ada Al-Quran terjemahnya, sehingga ketika kita membaca kemudian sudah ada di sampingnya apa makna terjemahannya dalam bahasa kita itu apa yang sudah kita baca. Makanya kalau saya sering menyatakan ya wajiblah setiap keluarga itu minimal satu untuk punya Al-Quran terjemah. Supaya apa? Kalau bisa masing-masing dengan anaknya itu masing-masing diberi Al-Quran dengan yang terjemahnya itu. Jangan hanya dibelikan HP itu. HP itu kan mahal itu, bisa mampu untuk membeli. Masa untuk sesuatu yang sesungguhnya itu sangat berharga, sangat penting dalam keselamatan hidup kita dunia akhirat, kita tidak mampu untuk membelinya. Ya Al-Quran terjemah itu beri masing-masing untuk kita, untuk anak kita satu-satu, jangan gantian. Sebab kalau gantian misalnya bapaknya tak mari, anaknya maca tak tahu. Kalau bisa membelikan masing-masing HP itu yang harganya jutaan, masa membelikan Al-Quran terjemah untuk anak yang paling mahal itu paling berapa? Tidak sampai 100.000 mungkin, atau mungkin berapa ya, 100 ribuan lebih sedikit. Itu
itu kan tergantung juga kepada keinginan. Tapi kalau bagi saya sering mengkampanyekan belikan untuk anak masing-masing anggota keluarga itu satu dengan terjemahnya, sehingga ketika dia membaca kemudian tahu apa makna yang dia baca, minimal kemudian kan tahu, oh yang saya baca seperti ini. Dan itu sudah merupakan bantuan yang diberikan oleh para ulama. Beda dengan dulu itu kan, kalau dulu ya membacanya misalnya belum ada terjemahnya itu kan bisa dimaklumi. Ya paling tidak proses. Makanya sering juga saya katakan kepada anak didik yang kecil, "Cong mon bakna satia tak tahu apa artinya dari surat Al-Fatihah." Dia tak tahu, tak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi mau sampai tua belum tahu apa makna minimal dari surah Al-Fatihah yang kita baca, itu bukan tidak apa-apa, itu apa-apa itu. Artinya masa dalam jangka waktu yang begitu lama kita tidak mengalami perubahan sama sekali. Dari dulu, dari mulai kecil sampai mau meninggal dunia, minimal surah Al-Fatihah yang kita baca setiap kita sholat, yang kita tahu apa makna yang terkandung di dalamnya, sehingga benar-benar menjadi peringatan bagi kita. Innahu tadhkirah faman syaa'a dzakara wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ahlut taqwa wa ahlul maghfirah, ay huwa ahlun ay yukhaf minhu wa huwa ahlun ay yaghfiru dzamba man taba ilaihi wa anab. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang nanti akan memberikan yang harus ditakuti, dan juga adalah zat yang akan memberikan ampunan kepada siapa yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, qala rabbukum, Tuhanmu berfirman, ana ahlun an uttaqa fala yaj'al ma'i ilah, fala yuj'al ma'i ilahun. Saya adalah zat yang harus ditakuti, satu-satunya harus ditakuti, maka janganlah maka jangan jadikan ilah Tuhan di samping saya. Famanittaqa ayyaj'ala ma'i ilahan kana ahlan an aghfira lahu. Maka siapa yang takut untuk menjadikan Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dia berhak untuk mendapatkan pengampunan dari aku. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah itu adalah zat yang harus kita takuti. Wala takhshawnas wakhshawni. Jangan takut kepada manusia, takutlah kepadaku. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang takut untuk menjadikan sesuatu ilah selain aku, maka dia itu berhak untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat-ayat ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan ada beberapa faktor yang menjadikan manusia itu masuk neraka. Yang pertama adalah dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu diimplementasikan dalam bentuk sholat. Kemudian yang kedua adalah tidak punya rasa belas asih, tidak mau berbuat baik terhadap sesama manusia, yang salah satu contohnya tidak mau untuk berikan makan terhadap orang miskin. Yang ketiga adalah suka berbicara tentang sesuatu yang tidak dia ketahui,
terutama dalam persoalan agama, dia suka sekali nimbrung dengan orang-orang yang memperolok-olok agama. Dan yang keempat, dan ini memang merupakan penyebab yang paling utama adalah karena tidak mau untuk beriman terhadap hari akhir, mendustakan hari akhir sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya karena Al-Qur'an itu adalah peringatan, mari kita jadikan Al-Qur'an itu memang benar-benar peringatan. Mari kita kaji Al-Qur'an sehingga dengan demikian mudah-mudahan Al-Qur'an itu benar-benar menjadi peringatan dalam kehidupan kita, menjadi petunjuk yang bisa menerangi kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.